Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semuanya. Kembali lagi di channel Lukman Arif, channel seputar mata pencaharian. Malam kali ini saya sapa untuk teman-teman, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Malam kali ini saya menyempatkan diri untuk ngonten kembali. Namun materi kali ini nanti seputar materi pelajaran SD kelas 6 ya. Dan yang kita bahas nanti adalah seputar bahasa Inggris ini. Oke teman-teman, sebelum kita memulai materi ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, bahwa semoga kita berdoa untuk bersama dalam kesempatan malam kali ini kita masih diberi keberkahan, masih diberi kebermanfaatan untuk kepada semua orang, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang melimpah, ya, diberikan keselamatan dunia dan akhirat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, di malam kali ini kita yang masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan itu, yakni kita membahas materi tentang rangkuman materi bahasa Inggris kelas 6 SD ya, yang maksudnya ke PSASP ya, untuk 2024-2025 ini memang sudah setahun yang lalu, namun belum saya bahas ya, karena ya aktivitas yang begitu banyak sehingga tidak bisa sempat untuk membahas konten ya, konten kembali. Dan untuk saat ini saya ngonten kepada teman-teman, mungkin konten kali ini durasinya cukup panjang ya teman-teman ya. Kita buka di awalnya. Ini cukup simpel materinya ya teman-teman semuanya. Ada materi food and drink, makanan dan minuman ya. Nah, oke. Yang pertama ada food and drink, itu ada nasi, itu rice bahasa Inggrisnya, mie noodle, nasi goreng fried rice, mie goreng fried noodle, ayam goreng fried chicken, telur egg, roti bread, ikan goreng fried fish, bakso meatball, mie ayam, chicken noodle, ayam bakar, roasted chicken. Untuk minumannya ada name of drinks, itu ada teh, tea, kopi, susu milk, es krim, jus, air putih, mineral water. Oke, itu tadi tentang seputar food and drink ya, yang perlu kita hafalkan. Tidak banyak sih, kita cukup menghafalkan ini untuk rangkumannya ya teman-teman semuanya. Kemudian ada quantity of food and drink. Nah, quantity of food and drink, apa itu? Nah, ini adalah ukuran atau satuan makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman itu juga ada ukuran sama satuannya. Nah, gitu ya. Maka segelas itu menjadi a glass of, ya, segelas ukurannya satu gelas gitu. Sesendok, a spoon of, itu ukurannya sesendok. Sebatang itu a bar of. Nah, misalkan kokelate, biasanya sebatang coklat, itu kadang seperti itu untuk bahasanya. Sepotong itu a slice of, sepotong. Semangkok a bowl of, semangkok. Sepiring a plate of, yaitu sepiring ya. Jadi ada ukurannya masing-masing. Secangkir a cup of, nah, secangkir kopi atau secangkir teh bisa. Kemudian sebotol a bottle of, sesisir a hand of, sesisir mungkin sesisir pisang dan sebagainya. Gitu ya teman-teman semuanya. Kemudian saya contohkan di sini, ini ada contoh. I buy a hand of banana. Aku membeli sisir pisang atau banana. Nah, itu. Yang kedua, my mother eat a bar of chocolate. Ibuku makan sebatang coklat. Nah, ini untuk satuan itu tidak hanya sekedar kilogram, kilometer, tidak, tapi untuk quantity of food and drink juga ada satuannya atau ada ukurannya, yang mana itu segelas ya gitu, atau mungkin sesendok, atau mungkin sebatang, atau mungkin semangkok dan
selanjutnya gitu ya teman-teman semuanya. Itu untuk quantity of food and drink, ukuran atau satuan makanan dan minuman. Kemudian ada taste of food and drink. Taste of food and drink yaitu apa? Rasa, makanan dan minuman atau can of taste, jenis-jenis rasa. Di sini ada pahit. Pahit itu bahasa Inggrisnya bitter. Bitter ya. Asin itu salty, manis itu sweet, asam itu sour, pedas itu spicy. Kalau hambar tasteless, nggak ada rasanya atau hambar, begitu ya. Perlu diingat-ingat bahwa pahit adalah bitter, asin adalah salty, manis adalah sweet, asam adalah sour, pedas adalah spicy, hambar adalah tasteless. Example, contoh ya. Edo, what is the taste of sugar? Apa rasanya gula? Gula tentunya rasanya adalah sweet, maka jawabannya manis gitu ya. Kemudian yang kedua ada the taste of sugar is sweet. Nah, gula rasanya manis, itu jawabannya. Next, di sini juga dijelaskan mengenai price of thing. Price of thing itu adalah harga barang. Maka menggunakan number. Nah, misalkan seperti ini. Untuk nomor 1 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 30, 99 yaitu 99 atau mungkin 100 152 yaitu 152 atau mungkin di sini 300 itu berarti 300 atau 1000 atau 1000. Di sini ada catatannya, tambahan tin di belakang untuk angka belasan, sedangkan tambahan t di belakang untuk angka puluhan, tambahan 100 di belakang untuk angka ratusan, tambahan 1000 di belakang untuk angka ribuan. Sebagai contoh ya 134 bahasa Inggrisnya maka adalah karena ini ratusan 134. Jadi 100 itu kan 100, 30 yaitu 34. Atau mungkin 3500, 3000 ya, 3000, 1000 kan ribuan tadi ya. 3500 ya, 3000 itu 3000, 500 itu 500, berarti 3500. Oke, next kita ke simple future tense. Pada materi kali ini, simple future tense adalah jenis kalimat yang digunakan untuk menjelaskan atau mengatakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan. Simple future tense, maka dilakukan di masa depan. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri simple future tense itu terdapat kata will yang artinya akan, menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian a verb of time, keterangan waktu. Nah, keterangan waktunya apa yang digunakan? Keterangan waktunya yang digunakan adalah yang digunakan dalam simple future tense tentunya adalah tomorrow, besok, next day, besok juga, next time ya, next time itu lain waktu, next week minggu depan, next month bulan depan, next year tahun depan, next Sunday hari minggu depan, to next nanti malam atau malam ini ya. Kemudian rumus untuk membuat kalimat simple future tense itu ada kalimat pernyataan atau kalimat positif, itu adalah subject ya kan, ditambah will, ditambah verb pertama ya. Untuk kata kerja dalam simple future tense adalah kata kerja pertama ditambah dengan objek. Untuk kalimat negatifnya itu tambahan subjek ditambah will not, tambah verb pertama ditambah objek. Kemudian kalimat tanyanya itu ada will, subjek, verb one, dan objek. Yuk kita contohkan. Yang pertama ada contoh, aku akan belajar matematika nanti malam. Maka kalimat positifnya sama, I itu kan subjek, sama ini subjek. Kemudian mendapat tambahan will, I will ya saya akan,
Study verb pertama ya, study. Ini verb pertama. Objeknya apa? Math. Nah, matematika. Keterangan waktunya tonight, malam ini. Saya akan belajar matematika malam ini. Kemudian menjadi kalimat negatif itu I will not study maths tonight. Saya tidak akan belajar matematika malam ini. Kemudian akan menjadi kalimat tanya bagaimana? Maka akan berubah menjadi will. Will ini subjeknya apa? Will I. Artikan subjeknya I. Pertamanya adalah study. Nah, study. Objeknya apa? Math, matematika. Nah, keterangan waktunya apa? Tonight. Nah, tonight. Oke. Tanda tanya jangan lupa ya, karena ini kalimat tanya. Apakah saya akan belajar matematika pada malam hari ini? Nggak kelihatan ya teman-teman, nggak masalah ya. Intinya tak sampaikan seperti itu. Oke, karena ini pakai apa namanya? Pensil. Selanjutnya ada ciri-ciri simple past tense. Yang pertama itu simple past tense menggunakan verb. Ini beda ya, tadi future tense. Kita sudah lanjut ke materi berikutnya adalah simple past tense. Apa itu simple past tense? Ya ini menggunakan verb kedua atau kerja kedua. Nah, kemudian adverb of time-nya atau keterangan waktunya itu itu yang digunakan dalam simple past tense, simple future tense melulu. Yesterday ya, kemarin yang sudah terlampau ya, sudah dilakukan. Nah, makanya yesterday, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 7 months ago, 7 bulan yang lalu, 5 years ago, 5 tahun yang lalu, last day kemarin, last week minggu kemarin, last month bulan kemarin, last year tahun lalu. Nah, kemudian rumus yang digunakan dalam membuat kalimat simple past tense adalah kalimat pertanyaan atau kalimat positifnya adalah subjek tambah verb 2 tambah objek. Kalimat negatifnya adalah subjek ditambah did not tambah verb 1 tambah objek. Kalimat tanyanya adalah did plus objek plus verb 1 plus objek. Contohnya, kita mengunjungi nenekku bulan lalu, maka menjadi we visited karena ini kata kerja kedua. Ya, maka menggunakan visit dari kata visit menjadi visited karena verb kedua my grandmother last month, yaitu mengunjungi nenekku bulan lalu. Menjadi negatif we did not. Nah, kita tidak akan visit my grandmother last month, mengunjungi ke rumah nenekku bulan lalu. Menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya menjadi did we visit, apakah kita mengunjungi my grandmother last month, bulan lalu. Nah, itu untuk ciri-ciri simple past tense, yaitu masa lampau, masa yang sudah dilampaui. Nah, begitu. Kemudian kita akan belajar tentang parts of body. Nah, apa itu? Part of our body membahas berbagai bagian tubuh manusia dalam bahasa Inggris, serta fungsi dan cara menggunakannya dalam kalimat sederhana. Contohnya, nama-nama bagian tubuh berikut beberapa bagian tubuh beserta artinya. Head itu kepala, hair itu rambut, eyes mata, ears telinga, nose hidung, mouth mulut, teeth gigi, neck leher, shoulders bahu, arm lengan, hands tangan, finger jari tangan, chest dada, stomach perut, back punggung, sama legs kaki. Ya, terakhir ini legs kaki kelihatan ya. Nah, itu parts of body atau bagian-bagian tubuh pada manusia. Kita juga akan belajar lagi terkait dengan ini, teman-teman, fungsi bagian tubuh itu apa saja. Yang pertama ada we see with our eyes, kita melihat dengan apa? Dengan mata. Yang kedua ada we hear with our ears, kita mendengar dengan apa? Dengan telinga. We smell with our nose, kita mencium dengan hidung. We eat with our mouths, kita makan dengan mulut. We walk with our legs, kita berjalan dengan apa? Dengan kaki. Kalimat sederhana tentang bagian tubuh, I have 2 hands and the fingers, saya punya 2 tangan dan 10
jari. She has long hair. Dia memiliki rambut yang panjang. His eyes are brown. Matanya berwarna coklat. What is this? Apa ini? This is my hand. Ini adalah tanganku. How many fingers do you have? Berapa jumlah jarimu? I have 10 fingers. Saya punya 10 jari. Noun. Bab what's a nice kid membahas tentang noun pada benda, khususnya yang berkaitan dengan pakaian dan benda di sekitar kita. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, atau hewan. Contoh noun dalam bahasa bab ini adalah pakaian, clothes, skit, rok, sit, kemeja, t-shirt, kaos, dress, gaun, pants, celana panjang, short, celana pendek, shoes, sepatu, sandals. Atau benda lainnya adalah things, ada bags, tas, hat, topi, watch, jam tangan, glasses, kaca mata. Sebagai contoh, di sini dijelaskan what's a nice kid, betapa bagusnya rok itu. What nice shoes, betapa bagusnya sepatu itu. Nah, maksudnya, what a nice dress, betapa bagusnya gaun itu. Thank you, terima kasih. What nice shoes, where did you buy them? Sepatu yang bagus, di mana kamu membelinya? I book them at the mall. Aku membelinya di mall. Kalimat sederhana menggunakan noun. I have a red skirt. Saya punya rok merah. She wears a beautiful dress. Dia memakai gaun yang indah. My shoes are black. Sepatuku berwarna hitam. I have got a stomachache. Bab I have got a stomachache membahas tentang kondisi kesehatan atau illness, ya, dan cara mengungkapkan perasaan sakit dalam bahasa Inggris. Kosakata tentang penyakit dan keluhan kesehatan. Berikut beberapa kata yang sering digunakan. Headache, sakit kepala. Stomachache, sakit perut. Toothache, sakit gigi. Earache, sakit telinga. Sore throat, sakit tenggorokan. Fever, demam. Cold, pilek. Gout, batuk. Cara mengungkapkan rasa sakit, gunakan pola berikut untuk menyatakan sakit, ya. I have got, penyakitnya apa? Misalkan I have got a stomachache. Saya mengalami sakit perut. I have got a headache. Saya sakit kepala. I have plus penyakit, atau saya punya apa? I have a fever. Saya demam. I have a sore throat. Saya sakit tenggorokan. My plus bagian tubuh plus hurts, bagian tubuh saya sakit. My head hurts, kepala saya sakit. My stomach hurts, perut saya sakit. Next question. Dialog nih. Di sini ada dialog yang mana A. What's wrong? Ada apa? I have got a stomachache. Saya sakit perut. You should take some medicine. Kamu harus minum obat. Why are you absent? Kenapa kamu tidak masuk? I have a fever. Saya demam. Get well soon. Semoga cepat sembuh. Kalimat sederhana tentang kesehatan. She has a cough and a cold. Dia batuk dan pilek. My tooth hurts. I should go to the dentist. Gigi saya sakit. Saya harus pergi ke dokter gigi. He has a headache because he did not sleep well. Dia sakit kepala karena tidak tidur dengan baik. My dream and I want to be a pilot. Pengenalan kosakata atau vocabulary. Kosakata profesi yang terkait dengan mimpi. Profesi, teacher, guru, dokter, pilot, engineer, scientist, ilmuwan, artis, seniman, atlet, singer, penyanyi, nurse, perawat, chef, koki. Kata kerja yang berkaitan dengan mimpi adalah want, ingin, hope, berharap. Study, belajar, work, bekerja, travel, berpergian, have, membantu, live, tinggal, learn, belajar.
Struktur kalimat dalam bahasa Inggris atau sentence structure, penggunaan kalimat sederhana untuk menceritakan mimpi di masa depan. Subject plus verb plus complement atau subject verb complement ya, pelengkap ya. Contoh, I want to become a doctor. Saya ingin menjadi seorang dokter. She hopes to be a teacher. Dia berharap menjadi seorang guru. Kemudian they plan to travel around the world. Mereka berencana berkeliling dunia. Kalimat dengan to untuk menyatakan keinginan atau rencana. I want to be a scientist. Saya ingin menjadi ilmuwan. Misalkan seperti itu. I have to work as an engineer. Saya ingin menjadi engineer tadi apa teman-teman? Insinyur ya, insinyur. Kemudian bertujuan agar peserta didik mampu membicarakan, menjawab, dan membuat pertanyaan tentang cita-cita dalam bahasa Inggris. Next, cita-cita, dreams and aspiration. Cita-cita adalah keinginan atau impian yang ingin dicapai di masa depan. Misalnya ingin menjadi pilot, guru, dokter, dan profesi lainnya. Struktur kalimat untuk mengungkapkan cita-cita yaitu adalah subject plus wants atau wants, to be, a atau an atau profession. Kata wants digunakan untuk subjek I, you, Dewi, digantikan aja. Wants untuk I, you, Dewi, sedangkan wants yang tambahan s-nya ini adalah menjadi he, she, it atau she, he, it. Nah, begitu. Nah, next question ada arti. Aku ingin menjadi pilot karena aku suka berpergian dan terbang tinggi di langit dengan pesawat. Max want to be an artist because he loves to design buildings. Mika ingin menjadi arsitek karena dia suka mendesain bangunan. Contoh percakapan. What's aneh? What do you want to be when you grow up? Apa yang kamu inginkan? Atau kamu ingin menjadi apa nanti ketika kamu dewasa? Jago. I want to be pilot. Saya ingin menjadi seorang pilot. Ano, why do you want to be a pilot? Mengapa kamu pengen jadi pilot? Jack, because I love. Saya cinta to fly, terbang, and travel, perjalanan around the world, berjalan di dunia. Oke. Ano, that's great. Bagus sekali. Luar biasa. I want to be a doctor. Saya ingin menjadi seorang dokter. To help sick. Saya bisa membantu orang sakit. Sick people ya, to help sick people, saya bisa membantu orang sakit, and ensure their health, dan bisa sehat ya, maksudnya mereka bisa sehat. Wow, that's a noble dream, mimpi yang sangat luar biasa. Good luck for you. Oke, kalimat dengan future tense, will untuk mimpi di masa depan. I will become a doctor in the future. Saya akan menjadi dokter di masa depan. Atau she will help people when she is a nurse. Dia akan membantu orang ketika menjadi perawat. Penyusunan kalimat dari kata acak atau jumbled sentence, yaitu kata acak ya teman-teman. Membantu siswa merangkai kata acak menjadi kalimat yang benar. Contohnya kata acak, dokter. Wants I to become, atau maka menjadi I want to become a doctor. Kata acak, hope I artist become too, yang menjadi I hope to become an artist. Kata acak, work she as doctor to plans. Kalimat yang benar adalah she plans to work as a doctor. Next, nah kita sudah berlatih soal. Tapi untuk soal ini kita bahas yang next time saja, karena kita hari ini fokusnya di materi. Jadi besok next time-nya kita bahas soal ini ya, teman-teman semuanya ya. Semoga kita bisa menjawab karena saya sudah menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Oke, Bapak bisa menyampaikan itu saja teman-teman semuanya. Semoga bisa memahamkan teman-teman semuanya, khususnya anak-anak kelas SD kelas 6 yang nantinya akan persiapan ujian ya. Persiapan ujian itu cukup pakai rangkuman ini ya, itu sudah bisa lah ya. Kalau ingin belajar lebih lagi boleh saja, tapi kalau pakai ini sudah cukup menurut saya ya, seperti itu. Oke, terima kasih dari saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.